Kau bisa patahkan kakiku. Samakan ya, kompak karena OSIS itu harus luar biasa. Oke, baik. Supaya peregangan kita senam dulu lagunya. Oke, ibu-ibu boleh kan? Oke, ketua OSIS mana? Oke, kamu tanggung jawab mengumpulkan mapnya masing-masing. Antum siapa namanya? Ya, tanggung jawab semuanya mengumpulkan mapnya masing. Kita peregangan dulu. Nanti kita materi setelah ini. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Semangat, semangat. Dengan kompak yang semangat, jangan kalah yang laki-laki bro. Kita pemimpin ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi yang perempuan. Paham toh?
Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat. Tepuk semangat. C, boleh pakai C. Semangat. C. Oke. Tepuk semangat. Analogikan. Halo. Kita analogikan. Borgol ini adalah masalah dalam hidup kamu. Nah, kita analogikan borgol ini masalah. Dan tugas kamu sebagai pemimpin adalah mencarikan solusi, jalan keluarnya. Bagaimana caranya kamu, misalnya Pak Kak Bintang, bisa terlepas tanpa membuka ikatan yang di sini, tanpa memutus tali. Paham tuh? Ini adalah solusi. Kita harus juga pemimpin mampu menyelesaikan masalah. Ini masalah. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah? Apakah masuk ke dalam kelar solusinya? Boleh. Tergantung kamu nantinya. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Ayolah sudah. Udah lepas. Udah situ yang udah. Udah. Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Sehingga tidak pernah memikirkan solusinya gimana, ya kan? Padahal permasalahannya sederhana, masalahnya kecil, cuman kita menganggap menampung di tempat yang kecil maka permasalahannya jadi besar. Kalau kita coba, gimana cara penyelesaian masalah? Trik menyelesaikan masalah yang pertama adalah cari sumber masalah. Kira-kira dari permainan ini sumber masalahnya di mana? Di tali atau di tangan? Tangan. Tali itu di mana? Di tangan. Kita terpisahkan karena terikat di tangan. Maka solusinya ada di penyelesaian masalahnya ada di tangan. Ya seperti itu, kamu carilah ke arah tangan, di mana pusat. Kita akan ikat di sini. Berarti di sini sumber solusinya. Coba. Manusia kuat, itu kita. Oke, kan sederhana, simpel ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk orang hebat itu. Yang kedua tetap jangan panik. Ikut banyak yang panik tadi. Oh, masuk si kuah. Sibuk dimasuk tadi. Sehingga tidak berpikir sampai ke. Oke, itu tugas pemimpin yang pertama. Yang kedua, tugas pemimpin yang itu adalah mampu merencanakan. Ya Bu ya, Bu Pala. Mampu merencanakan program-program OSIS ke depannya. Bapak ingin hari ini lahir program-program unggulan. Apa contohnya? Nanti silahkan kakak bagi kamu menjadi berapa kelompok. Silahkan kamu buat 10 program terbaik OSIS untuk 1 tahun. Nanti kita samakan. Ya, kita samakan 10 program terbaik. Contohnya apa? Contohnya kami OSIS SMP 1 Kamang Mage akan mengadakan Ramadan Camp. Kan keren. Ramadan Camp. Yang kedua, kegiatan taharah masjid. Kan bagus tuh. Setiap hari Jumat kita akan cari satu masjid, sama-sama kita satu sekolah melaksanakan taharah masjid. Sehingga
keberadaan OSIS kita tidak hanya dinikmati oleh kawan-kawan kamu, juga dinikmati oleh seluruh masyarakat sekitar. Oh, program OSIS kegiatannya berbagi takjil kan biasanya sudah ada ya. Kemudian kegiatan berbagi beras misalnya. Setiap siswa membawa 1 genggam beras dan 1 genggam itu dikumpulkan diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekolah atau orang-orang yang di lingkungan sekolah. Kan bagus. Nah, buat 10 program terbaik OSIS untuk masa angkatan kamu. Ketua mana ketua? Ya. Jadi OSIS itu tidak hanya apa program OSIS? Upacara, muhadara, apa lagi? Tidak hanya itu. Kira-kira acara tahunannya apa? Ada? Ada melibatkan sekolah yang lain untuk kegiatan tahunan? Belum ada. Kenapa tidak kamu angkatkan satu itu? Oke, paham? Oke, setelah ini silakan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sudah mengumpulkan 10 program terbaik dari kami. Yang pertama ada program sex education. Karena kan sekarang nih anak-anak sudah lagi marak-maraknya dengan yang namanya hamil di luar nikah. Nah, jadi dengan kita mengantisipasinya dengan program sex education, ya kan? Jadi kita bisa menurunkan angka kelahiran hamil dan nikah oleh anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kita menumbuhkan anak muda yang lebih berkreatif dan berpikiran positif. Yang kedua ada program anti-bullying, karena saya lihat ya di sekolah kita bullying masih banyak terjadi. Bahkan walaupun ada bullying masih bisa terjadi. Yang ketiga berbagi sedikit rezeki kepada orang yang kurang mampu. Kalau kita berbagi sedikit rezeki, apa yang akan kita dapatkan? Oke. Yang keempat mengadakan turnamen antar sekolah. Misalnya turnamen basket, voli, apa saja yang bisa kita jadikan perlombaan. Yang kelima, mengadakan pameran tahunan. Pameran tahunan misalnya karya-karya seni dari anak-anak atau dari guru-guru juga bisa. Jadi kita keluarkan semua bakat terpendam kita. Nah, yang keenam, mengadakan perlombaan MSI antar sekolah se-Kabupaten Agam. Yang ketujuh, mempelajari budaya di luar sekolah. Dengan kita mempelajari budaya di luar sekolah, kita jadi tahu apa saja budaya-budaya yang ada di sekitar kita atau di Indonesia ini. Yang ke-8, ada mengadakan perlombaan praktek sholat jenazah antar sekolah, antar kelas. Maaf ya. 9, mengadakan organisasi PMR. Karena sepertinya saya lihat PMR belum ada ya organisasinya di sekolah kita. Nah, yang ke-10, memperingati Hari Besar Islam setiap tahun. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sudah mengumpulkan 10 program terbaik dari kami. Yang pertama ada program sex education. Karena kan sekarang nih anak-anak sudah lagi marak-maraknya dengan yang namanya hamil di luar nikah. Nah, jadi dengan kita mengantisipasinya dengan program sex education, ya kan? Jadi kita bisa menurunkan angka kelahiran hamil dan nikah oleh anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kita menumbuhkan anak muda yang lebih berkreatif dan berpikiran positif. Yang kedua ada program anti-bullying, karena saya lihat ya di sekolah kita bullying masih banyak terjadi. Bahkan walaupun ada bullying masih bisa terjadi. Yang ketiga berbagi sedikit rezeki kepada orang yang kurang mampu. Kalau kita berbagi sedikit rezeki, apa yang akan kita dapatkan? Oke. Yang keempat, mengadakan turnamen antar sekolah. Misalnya turnamen basket, voli, apa saja yang bisa kita jadikan perlombaan. Yang kelima, mengadakan pameran tahunan. Pameran tahunan misalnya karya-karya seni dari anak-anak atau dari guru-guru juga bisa. Jadi kita keluarkan semua bakat terpendam kita. Nah, yang keenam, mengadakan perlombaan MSI antar sekolah se-Kabupaten Agam.
Yang ketujuh, mempelajari budaya di luar sekolah. Dengan kita mempelajari budaya di luar sekolah, kita jadi tahu apa saja budaya-budaya yang ada di sekitar kita atau di Indonesia ini. Yang ke-8, ada mengadakan perlombaan praktek sholat jenazah antar sekolah, antar kelas. Maaf ya. 9, mengadakan organisasi PMR. Karena sepertinya saya lihat PMR belum ada ya organisasinya di sekolah kita. Nah, yang ke-10, memperingati Hari Besar Islam setiap tahun. Sekian dari kami. Kami angkat kedua tangan kami, ya Rabb. Kami tundukkan kepala kami memohon kepadamu. Ya Allah, berkahi acara kami pada hari ini. Andaikan ada di antara kami datang ke tempat ini hatinya gelap, terangi hati kami, ya Allah. Andaikan ada di antara kami datang ke tempat ini hatinya keras, lunakkan hati kami, ya Rabb. Andaikan ada di hati kami hari ini suka mencemooh orang lain, mohon ya Rabb, berikan hidayah kepada kami, berikan pemahaman kepada kami, bukakan pintu hati, bukakan pintu pikiran kami. Ya Allah, di antara banyak kawan-kawan kami di sekolah, kami menjadi orang-orang pilihan yang hari ini ya Rabb berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan di antara kami, mungkin kami semua nanti menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ya Allah, kami titip yang berada di luar jangkauan kami. Ada keluarga, ada orang tua, ada harta, dimanapun mereka berada hari ini. Tolong jaga mereka ya Rabb. Kami titip kepada Engkau karena kami tidak bisa menjaga mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sehat kami sampai di sini, sehat juga pun kami pulang ke rumah kami masing-masing. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gunakan 4 ini untuk kebermanfaatan bagi orang banyak. Jadi kalau masuk surga harus ngajak. Kalau masuk surga harus nggak boleh. Makanya kemarin saya punya jamaah di Bukit Tinggi, seorang bapak-bapak, mobil Alphard itu di rumahnya ada 3. Untuk dia, untuk istrinya, untuk anaknya yang paling besar. Nah, suatu hari ketika ngisi kajian di sebuah masjid, selesai ngisi pengajian, bapak-bapak tuh datang, Ustaz mau curhat, boleh? Nah, bukan Mama Dede, Ustaz, Bapak, saya alhamdulillah semua sudah punya. Tapi apa masalahnya? Mohon maaf, beberapa bulan yang lalu ketahuan istri saya selingkuh. Ya, terus anak saya yang paling besar laki-laki dia pengedar narkoba. Anak saya, mohon maaf, yang perempuan sekarang kelas 2 SMA itu hamil di luar nikah. Pertanyaannya, sukses hidupnya? Sukses, hartanya banyak. Tapi apakah mulia hidupnya? Tidak. Mulia itu bisa disamakan dengan berkah nanti. Sama dengan yang suka artis Korea. Ada yang suka artis Korea? Sekali lagi, kemarin ada saya ngisi muhasabah di sebuah SMK di Bukit Tinggi. Ada anak perempuan tuh yang kesurupan. Ketika kesurupan apa katanya? Jungko. Siapa lah ya jungko? Lah jungko. Sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, akan kutuliskan misi hidupku sampai usiaku 40 tahun. Mohon ya Allah bimbingan hamba dalam mewujudkannya. 1. Rajin sholat sepanjang hayat. 2. Bersahabat dengan Al-Quran. 3. Berakhlak yang mulia. 4. Menjadi dokter. 5. Membahagiakan kedua orang tua. 6. Memberangkatkan orang tua pergi haji. Amin. 7. Aminkanlah. Ikut berkorban. 8. Ingin membantu dalam pembangunan masjid. 9. Ingin menjadi anak yang istiqomah dalam menghafal Al-Quran. 10. Melihat orang tua bahagia. 11. Mendirikan rumah tahfiz. 12. Pergi haji. Terima kasih. Amin. Kata Amin ya. Baca pelan-pelan.
sambil dirasakan, sambil dibayangkan. Kata Nabi, siapa yang buat sesuatu atau berdoa langsung bergetar hatinya, berarti sedang disiapkan oleh Allah apa yang dia minta. Ya. Saya dapat berdebat dengan keluarga, jadi orang sukses dan tidak membebankan orang tua. 11 mendirikan masjid atas nama orang tua. 12 umur orang Sampai tua 10 aja. panjang. 13 bisa Oke, lanjut orang kedua, silakan baca. Yang bertiga agak cepat ya. Iya, lanjut orang kedua baca orang pertama aminkan. pada orang laki-laki sendiri. 7 ingin membangun masjid atau musola untuk orang yang tidak mampu. 8 menjadi kebanggaan orang tua atau orang lain sehingga Yo. berakhlak yang mulia. 10 membuat hati yang Amin ya Allah. sahabat Amin. Amin ya Allah. menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Menjadi kebanggaan Amin. Amin ya Allah. Bagi yang bertiga silakan, orang ketiga silakan dibaca pelan-pelan sambil dirasakan. Amin ya Allah. Impian-impianku, mudah-mudahan Allah mewujudkan impian-impian kita. Sukses untukmu, sukses untukku, sukses untuk kita semua. Sambil angkat kedua tangannya, bilang takbir Allah Akbar sama-sama. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Silakan dipeluk atau ucapkan terima kasih. Satu, baik pada orang tua. Cium tangan siapa yang ibunya sudah nggak ada. Enggak. Alhamdulillah. Siapa ayahnya sudah nggak ada. Tuh, 2, 3. Oh, kamu nangis ingat ayah kamu. Sakit hati paling dalam bagi anak perempuan ketika ayahnya meninggal. Sakit hati terdalam bagi anak laki-laki ketika ibunya meninggal. Kadang ada laki-laki sama ayahnya itu kadang tidak terlalu dekat, lebih dekat sama ibunya. Karena ketika dia ayah itu lebih kepada teman, kalau curhat ke ibunya. Yang perempuan itu kenapa manja pada ayahnya, apalagi anak bungsu. Adik saya manja sampai kelas 3 SMA, sekarang masih cium-cium, masih peluk-peluk, masih manja-manja sama ayah. Ya. Kemarin ada acara di sebuah tempat, saya tanya, siapa sini ayah ibunya sudah meninggal? Mengangkat tangan seorang anak kelas 4 SD namanya Aisyah. 4 SD. Bukan itu ya, 4 SD. Saya tanya siapa yang dulu meninggal pertama ayahnya, 7 bulan kemudian ibunya, 6 bulan kemudian kakeknya. Di tahun yang sama meninggal semua. Ya? Kira-kira sanggup seperti dia? Ya. Jadi pulang nanti kalau bisa peluk, selagi masih bisa memeluk. Ada orang yang ingin memeluk ibu di Masjid Al-Hakim di Padang. Kan di situ orang wisata kan ramai di pantai. Ada anak jualan permen. Jadi permen itu masukkan ke dalam kantong plastik dijual. Ada yang jual 1.000, ada yang 3.000 gitu. Lalu saya datangi, saya beli permennya, cerita-cerita. Dia 2 orang kakak adik. Yang pertama adiknya perempuan kelas 2 SD, kakaknya abangnya kelas 5 SD. Saya tanya, kenapa jualan ini? Ya, untuk kebutuhan biaya kami sehari-hari. Kenapa? Kemana ayah ibunya sudah meninggal dunia? Bersama siapa tinggal? Bersama neneknya. Kira-kira kalau di posisinya sanggup? Ya. Jadi mumpung masih ada orang tua yang bisa dicium tangannya, yang bisa dipeluk tubuhnya peluk. Banyak anak-anak kawan-kawan kita yang ingin memeluk ibu dan ayahnya, tapi hanya besar yang bisa dia peluk. Contohnya kawan-kawan kita. Gak apa-apa, nanti ketemu sama ayah ibunya di surga. Yang kedua, harus baik kepada bapak ibu gurunya. Kawan saya pernah menyebut gurunya dengan sebutan nama. Misal bapak ini disebut nama langsung sama dia. Karena dia orang pintar. Ceramah tuh santiang, baca kitab dia hebat. Baca kitab dia hebat, ceramah santiang. Banyak yang minta jadwal ke dia. Banyak masjid-masjid itu ingin dia yang ceramah di masjid itu. Pernah suatu hari hatinya sakit pada guru, dia memanggil gurunya dengan sebutan nama. Dah bapak ini, dah ibu ini, nama langsung disebutnya. Lalu hari yang sama, malamnya dia pergi ceramah ke sebuah masjid setelah salat maghrib. Lalu gurunya bertanya, si anu yang tadi kemana? Kata guru, kata kawannya, baik ceramah Ustaz, kamu hanya ceramah, kamu saji tua. Kata Ustaz tadi, nyo biarlah pergi ke situ.
tapi ilmunya tinggal di situ. Sekali lagi, nyo biarlah penceramah ke situ, tapi ilmunya tinggal di situ. Kawannya berdua mencaliaknya ceramah, awal kalam permulaan katanya mulai dengan Assalamualaikum, setelah salam kaku. Sebelum kita berdoa, mari kita cari tempat duduk yang paling ternyaman. Jangan bersender sama tempat. Tempat duduk paling ternyaman. Bagi sebagaimana mungkin ternyaman. Dalam hitungan ketiga, gak ada lagi yang megang-megang pena, gak ada lagi yang lihat kiri, lihat kanan. Dalam hitungan ketiga, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita sambil ucapkan Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, sambil bayangkan berapa banyak nikmat yang Allah kasih hari ini, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah beri hari ini. Mari kita sama bayangkan, dan berapa banyak ada juga di antara kita yang masih dikasih orang tua hari ini. Jujur, kawan-kawan, emang ujian yang paling terberat itu adalah ketika tidak ada orang tua kita. Melihat orang-orang yang sedang beramai-ramai bersama, melihat orang tuanya bermain bersama, ketika melihat itu jujur berat sekali. Tetapi sesayang apapun kita ke orang tua, secinta apapun kita ke orang tua, dan pasti ya Allah akan mengambilnya kembali. Maka dari itu, jujur kawan-kawan, itu kakak sendiri yang merasakan berat sekali. Karena itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai ya Allah, di tempat yang sejuk ini, di siang menjelang sore ini, kami angkat kedua tangan kami. Kami tundukkan kepala kami. Kami tahu kami tak ada apa-apanya ya Allah. Kami memohon hari ini kepada Engkau. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kecil maupun dosa besar, dosa secara sembunyi-sembunyi maupun dosa secara terang-terangan ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau bukan Engkau yang ampuni dosa kami, kepada siapa kami minta ampun ya Rabb? Kalau bukan kepada Engkau kami minta ampun, kepada siapa kami meminta ampun ya Rabb? Kalau Engkau tidak mau mengampuni dosa kami, maka kami mohon ya Rabb, ampuni dosa kami. Begitu banyak dosa kami di atas dunia ini ya Rabb. Dosa melawan ke orang tua, dosa mengatakan kata-kata yang tak pantas buat orang tua kami, yang kami hanya lalai dengan permainan kami hari ini, sehingga ketika orang tua kami menyuruh, kami malah mengatakan kata-kata yang tak pantas kepada beliau. Ketika disuruh orang tua kami memasak dan lain sebagainya, tetapi kami tidak mau, maka sibuk dengan permainan, sibuk dengan namanya HP ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa kami hari ini ya Allah. Kami tahu dosa kami begitu banyak, tapi nikmat yang Engkau berikan tak sebanding rasanya ya Allah. Mungkin hari ini kami tak akan bisa berapa banyak nikmat yang Engkau berikan, tetapi ada satu nikmat yang paling besar hari ini ya Rabb, adalah nikmat sehat. Kalau seandainya sehat itu Allah ambil, maka kami tak akan bisa datang ke tempat ini. Kami tidak akan bisa tertawa hari ini. Kami tidak akan bisa bergalak tawa bersama hari ini ya Rabb. Tetapi Engkau masih berikan nikmat terbaik itu ya Rabb. Maka kami ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Rob, andai ada di antara kami yang datang ke tempat ini membawa dosa yang banyak, maka kami mohon jangan Engkau biarkan kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau ampuni dosa kami, ya Rob. Andai ada di antara kami yang datang ke tempat ini yang mohon maaf banyak penyakitnya yang sudah berobat ke mana-mana tidak sembuh sakitnya, atau mohon maaf orang tuanya yang lagi sakit, ya Rob, yang sedang terbaring di rumah sakit atau yang sedang terbaring di rumah, maka kami mohon angkat penyakitnya, ya Rob. Andai ada di antara kami yang datang ke tempat ini yang memiliki banyak masalah, mohon maaf mungkin masalah keluarganya, masalah dan lain sebagainya, masalah sama tetangga, masalah sama temannya dan lain sebagainya, maka selesaikan masalah itu, ya Rob. Kami ingin menjadi umat yang terbaik, ya Rob. Kami ingin menjadi anak yang terbaik, kami ingin menjadi hamba-Mu yang terbaik, ya Rob. Maka kami mohon bantu kami menjadi yang terbaik itu, ya Rob. Kami ingin menjadi anak murid yang terbaik buat orang-orang tua kami. Kami ingin menjadi anak murid yang terbaik buat guru-guru kami, ya Rob. Maka kami mohon tolong bimbing kami menjadi yang terbaik itu, ya Rob. Kami tak tahu apa-apa kecuali daripada guru kami yang memiliki ilmu yang banyak. Maka kami mohon, ya Rob, dan serapa banyaknya guru kami memberikan ilmu kepada kami, maka jadikan itu sebagai amal jariah bagi beliau, ya Rob. Ya Rob, semoga apa yang kami tulis impian-impian tadi, ya Rob, kami mohon 30 tahun ke depan mudah-mudahan Engkau wujudkan, ya Rob. Kami ingin sekali menjadi orang sukses, kami ingin sekali menghajikan orang tua kami, ya Rob. Kami ingin sekali impian-impian yang kami catat itu menjadi impian yang nyata nanti, bukan hanya khayalan di buku, ya Rob. Maka kami mohon bantu kami untuk mewujudkan itu, ya Rob. Ya Rob, maafkan dosa kami kepada guru kami yang kadang di sekolah kami mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada beliau. Kadang di sekolah ketika guru menerangkan, kami hanya bermain di belakang sesama teman. Padahal beliau begitu susah menerangkan, kadang beliau begitu banyak bekerja, tapi demi kami beliau rela untuk pergi mengajar kami walaupun hujan, walaupun panas. Ada yang datang ketika ke rumah sekolah, ya Rob. Ada yang pakai motor, ada juga yang pakai mobil, ya Rob. Maka kami mohon ampuni dosa kami, ya Rob. Ya Rob, ampuni juga dosa kami kepada orang tua kami. Bagi orang tua kami yang masih ada, tuntun beliau menjadi selalu berada di jalan-Mu, ya Rob. Dan bagi orang tua kami yang telah tiada, kami rindu sekali dengan senyuman beliau hari ini, ya Rob. Kami rindu sekali dengan pelukan beliau. Kami rindu sekali dengan memberikan semangat dari beliau, ya Rob. Tetapi kerinduan hanya sebagai kerinduan. Titip rindu buat ibunda dalam sana. Lapangkan kuburnya, kurangi hisabnya, dan tempatkanlah orang tua kami yang telah tiada itu di tempat terbaik, ya Rob. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Oi, kalian udah menang dong. Berhenti, goyang. Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku,
diriku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat